keramat sang pemuda gembala dan Ugo Wangsit Siliwangi. Sebagaimana pada video yang sebelumnya, sekali lagi saya perlu mengingatkan pada para sedulur sekalian tentang akhir zaman ketujuh ini atau Rupantara. Tidak untuk membuat kepanikan, melainkan untuk membantu dalam upaya persiapan diri, karena tak ada waktunya lagi bagi kita untuk bersantai-santai dan akhirnya lupa diri. Dan pada pembahasan kita kali ini hanya mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Prabu Siliwangi dalam Ugo Wangsitnya. Mungkin dengannya nanti bisa membantu siapapun yang memiliki rasa penasaran selama ini, khususnya tentang siapakah sosok Budak Angon alias pemuda gembala itu. Berikut ini adalah kalimat petikan dari Ugo Wangsit Prabu Siliwangi yang akan saya sampaikan dengan bahasa Indonesia. Di situ akan banyak huru-hara yang bermula di satu daerah, semakin lama semakin besar, meluas di seluruh negara. Yang tidak tahu menjadi gila dan ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar, dipimpin oleh pemuda gendut. Sebabnya bertengkar, merebutkan tanah. Yang sudah punya ingin lebih, yang berhak meminta bagian. Hanya yang sadar pada dia, mereka hanya menonton, tapi tetap terbawa-bawa. Sebagai catatan untuk kalian, hal ini sudah mulai terjadi dan akan lebih parah di masa yang akan datang. Lalu, apa yang menjadi tanda-tandanya ataupun tanda alam tersebut? Petikan selanjutnya. Tapi nanti, setelah Gunung Gede meletus, disusul oleh 7 gunung, ribut lagi seluruh bumi. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan, baik lagi semuanya. Negara bersatu kembali, Nusa Jaya lagi, sebab berdirinya Ratu Adil, Ratu Adil yang sejati. Tapi ratu siapa? Dari mana asalnya sang ratu? Nanti juga kalian akan tahu. Sekarang carilah anak gembala, segeralah pergi, tapi ingat, jangan menoleh ke belakang. Sebagai catatan, hal ini memang belum terjadi, masih menunggu waktunya, dan mungkin tidak akan lama lagi, karena tanda-tanda alamnya sudah kian terlihat. Contohnya semakin banyaknya terjadi gempa bumi dan erupsi gunung akhir-akhir ini. Demikianlah keterangan dari sang Raja Pajajaran pada ratusan tahun silam. Kemudian bagaimana kronologi kejadiannya secara urut. Ini juga kami ambil dari petikan Ugo Wangsit selanjutnya yang berbunyi sebagai berikut. Kekuasaan penguasa Buddha tidak berlangsung lama, tapi karena sudah kelewatan menyengsarakan rakyat yang sudah berharap agar ada mukjizat datang untuk mereka, penguasa itu akan menjadi tumbal untuk perbuatannya sendiri. Kapan waktunya? Nanti, saat munculnya Budak Angon. Di situ akan banyak huru-hara yang bermula di satu daerah, semakin lama semakin besar, meluasnya seluruh negara, dan yang tidak tahu menjadi gila dan ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar, dipimpin oleh pemuda gendut. Sebabnya bertengkar, memperebutkan tanah. Yang sudah punya ingin lebih, yang berhak minta bagian. Hanya yang sadar pada diam, mereka hanya menonton tapi tetap terbawa-bawa. Lalu pada petikan Ugo Wangsit selanjutnya yang berbunyi sebagai berikut. Yang bertengkar lalu terdiam dan sadar ternyata mereka memperebutkan bebesan kosong, sebab tanah sudah habis oleh mereka yang punya uang. Para penguasa lalu menyusup, yang bertengkar ketakutan
ketakutan kehilangan negara. Lalu mereka mencari Budak Angon yang rumahnya di ujung sungai, yang pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon handelem dan hanjuang. Semua mencari tumbal, tapi Budak Angon sudah tidak ada. Sudah pergi bersama Budak Jenggotan, pergi membuka lahan baru di Lebak Jawene. Dan sebagai catatan untuk kalian, ketika bait kalimat di atas adalah yang ditunggu-tunggu selama ini, tidak hanya oleh kita sekarang, tetapi juga para leluhur yang sudah moksa. Sebagiannya telah dimulai, akan terus berlanjut tanpa ada yang bisa mencegahnya. Terus seperti itu sampai sang Budak Angon muncul dan segera menegakkan keadilan dan kebenaran yang telah lama menghilang. Beliau pun akan memimpin dunia agar menuju pada kebijaksanaan. Demikianlah apa yang perlu kita renungkan bersama dan bisa dijadikan sebagai acuan dalam melakukan berbagai aktivitas ke depan. Terlebih apa yang terjadi kini, berbagai fenomena alam dan politik dunia kian menunjukkan pertanda bahwa apa yang telah disampaikan oleh Sang Prabu Siliwangi telah semakin dekat. Dan ada satu lagi yang menarik untuk kita perdalam pembahasannya, yaitu mengenai di manakah tempat tinggal dari Sang Budak Angon itu. Apa yang menjadi ciri khas dari kediamannya? Dan jawabannya terletak pada kalimat yang rumahnya di ujung sungai, yang pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon handelem dan hanjuang. Jadi pada kalimat itu setidaknya terdapat 3 buah pertanda khusus mengenai di manakah keberadaan rumah sosok misterius tersebut, yaitu yang pertama, di ujung sungai. Ini bermakna bahwa posisi rumahnya terletak di dekat muara sungai yang terus mengalir, tidak pernah kering dan banyak jenis ikan. Bahkan diapit oleh sungai-sungai kecil lainnya yang tetap mengalir meskipun di musim kemarau. Ini jelas menunjukkan bahwa Sang Budak Angon tinggal di wilayah pedesaan alias jauh dari kota besar, apalagi pusat negara. Yang kedua, pintunya setinggi batu. Ini bermakna bahwa Sang Budak Angon hidup sederhana dengan bentuk rumah yang tidak sampai bertingkat atau megah alias sama dengan masyarakat umum atau menengah ke bawah. Ia bukan pula seorang yang terkenal atau pejabat tinggi alias sama dengan rakyat jelata, meskipun sebenarnya masih berdarah bangsawan. Dan yang ketiga, rimbun oleh pohon handelem dan hanjuang. Ini bermakna bahwa halaman rumahnya terdapat banyak pepohonan atau lebih tepatnya tanaman handelem dan hanjuang. Ini memang sengaja ditanam karena kecintaannya pada tumbuhan. Nah, untuk lebih jelasnya tentang apa alasan kedua tanaman itu, yaitu handelem dan hanjuang, yang menjadi sorotan dari Prabu Siliwangi hingga perlu disebut secara jelas dalam Ugo Wangsiknya, maka ikutilah uraiannya sebagai berikut. Pohon handelem dan hanjuang termasuk dalam keluarga tumbuhan perdu. Adapun ciri yang paling mencolok di pohon handelem adalah daunnya yang berwarna ungu, sementara pohon hanjuang memiliki daun yang berwarna merah. Jadi bisa kita bayangkan di tengah-tengah tumbuhan yang rata-rata berdaun hijau ada tanaman yang berdaun merah dan ungu. Tentu akan menjadi bahan pertanyaan bagi semua orang, apalagi jika beliau sengaja memperbanyak tanaman ini hingga tampak rimbun dan banyak di sekitar rumahnya. Sehingga pertanyaannya kini adalah kira-kira mengapa Sang Budak Angon alias pemuda gembala itu sengaja memperbanyak tanaman? Apakah cuma karena tanaman hias atau memang ada maksud tertentu?
Untuk menjawabnya, maka ada yang sudah meneliti lebih lanjut tentang tanaman handalem yang berdaun ungu tersebut dan menemukan bahwa khasiat daun sebagai anti-hemoroid. Hal ini dibuktikan oleh Profesor Sarjono Urip Santoso dan Farmakologi Fakultas Universitas Indonesia. Sebanyak 9-10 gram daun ungu segar kemudian direbus dalam 2 gelas air atau 600 cc sampai menjadi 1 gelas rebusan dan diminum tiap 1 hari sekali. 5 hari kemudian efek yang ditimbulkan oleh gejala hemoroid seperti nyeri, pendarahan, dan panas hilang tak berbekas. Dr. J.M. Sugiarto juga memberikan bukti dengan mengkonsumsi 1 gelas rebusan daun ungu selama 2 bulan berturut-turut ternyata bisa membebaskan penderitaan dari gangguan wasir. Berkat daun ungu, pengidap ambeien tak perlu lagi mengkonsumsi obat-obatan jenis phlebodinamik seperti radium dan daflon. Obat itu lazim diresepkan dokter untuk melancarkan sirkulasi darah di daerah anus serta menghilangkan bengkak, benjolan, dan pendarahan. Selain itu, kemampuan efek analgesik dan anti-inflamasi fraksi alkaloid dari ekstrak etanol daun ungu ampuh menurunkan nilai ambang nyeri pada dosis 3 mg per kilogram bobot tubuh. Itu setara dengan pemberian aspirin dengan dosis 125 mg per kilogram bobot tubuh. Hal ini berkat kemampuan alkaloid daun ungu dalam menghambat pembentukan prostaglandin, dan daun ungu ternyata mengandung lebih banyak manfaat. Kanker juga bisa sembuh dengan rutin mengkonsumsi daun ungu tersebut. Nah, sekarang bagaimana dengan tanaman hanjuang alias andong? Pastinya juga bukan tanaman hias biasa, sama dengan pohon handalem. Jawabannya, ternyata memang tanaman hanjuang ini mampu melancarkan buang air kecil atau menyeimbangkan elektrolit dalam tubuh, yang tentu juga berkaitan dengan penyakit batu ginjal dan sejenisnya. Tak hanya itu, kandungan kimia yang terkandung di dalam daunnya adalah tanin, saponin, flavonoid, polifenol, steroida, kalsium oksalat, dan zat besi. Dan menariknya adalah hampir semua penelitian di atas bermula dari pengakuan masyarakat yang telah menggunakannya secara tradisional dan terbukti secara praktis memiliki khasiat tertentu. Sebagai contoh adalah menurut pengalaman yang diperoleh dari masyarakat desa Munte atau Munte, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, bahwa daun hanjuang atau andong dapat digunakan sebagai obat sakit pinggang yang melancarkan buang air kecil. Penggunaan secara tradisional menurut penduduk setempat yaitu dengan merebus daun segarnya sebanyak 15-30 gram lalu diminum airnya. Sungguh, kedua tanaman ini yaitu handalem dan hanjuang tidak hanya sebatas tanaman hias, namun berkhasiat sebagai obat, bahkan relatif mudah dalam perawatannya, tidak seperti tanaman hias atau tanaman obat tertentu. Sebagai contoh, tanaman hanjuang untuk menggandakannya cukup dengan memotong batang atau tangkainya, kemudian menancapkannya ke tanah. Dengan cara ini kita bisa memiliki puluhan tanaman hanjuang baru dengan cara yang mudah dan cepat, hanya dari asal satu pohon. Sementara untuk tanaman handalem, bahkan cukup menancapkan bagian pucuk daunnya saja ke dalam tanah dan rutin disiram agar tak sampai kering. Tanaman ini akan cepat tumbuh subur, khususnya di musim hujan. Dan ketiga ciri khusus yang disebutkan dalam Ugo Wangsit Siliwangi
adalah patokan yang bisa dijadikan sebagai acuan. Ketiganya harus dimiliki oleh sosok yang disebut budak aon alias pemuda gembala sebelum kemunculannya. Siapapun yang tidak memiliki satu dari ketiganya jelas bukanlah tokoh yang dimaksud. Seberapapun ia mengaku-ngaku, baik dengan berbagai argumen, alibi, logikanya, atau kemampuan dan kesaktiannya, maka dia tetaplah bukan, alias hanya seorang penipu atau bahkan tertipu oleh kegelapan yang memang bertujuan untuk menyesatkannya, dan dengan konyolnya terus menyebarkan kebodohannya itu. Bahkan lebih konyolnya lagi, ada pula yang mau percaya dengan kebodohan itu, lalu ikut menyebarluaskannya. Padahal yang namanya sang pemuda gembala tak akan pernah, atau lebih tepatnya tak perlu mengaku-ngaku lagi. Beliau sudah ditunjuk langsung dari langit dan menjadi sosok yang terpilih dari semua manusia. Semoga video ini bermanfaat, khususnya bagi mereka yang sedang mencari atau mempersiapkan dirinya. Dan satu lagi catatan untuk kalian, silahkan Anda percaya atau tidak dengan video ini. Tugas kami hanya sebatas menyampaikan dan mengingatkan saja. Dan pahami dengan saksama video ini, renungkan baik-baik dengan hati yang tenang. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Ada banyak hal yang tak bisa disampaikan di sini. Mari terus mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang tidak mengenakan nanti. Teruslah bersikap eling lan waspada, karena itulah yang akan menyelamatkan diri kita.